Ma Rulong memiliki senyum tenang di wajahnya, tetapi tidak membantah apa yang dikatakan Xiao Hongchen. Guru Ma dan guru-guru lain juga tidak mengatakan apa-apa. Sebuah kilatan dingin melintas di mata Xiao Hongchen saat dia menurunkan suaranya dan berkata, "Guru Ma, apakah kamu tahu nama anak lelaki misterius itu?" "Aku sudah menyelidiki bocah itu. Dia dipanggil Huo Yuhao, tapi hanya itu yang aku tahu. Dia tidak ada dalam data yang kita miliki di Shrek Academy." Xiao Hongchen mengangguk dan tertawa dingin sebelum berbicara. Sulit untuk mengatakan apakah Shrek Academy dapat memasuki final dengan situasi mereka saat ini. "Pemimpin, aku khawatir kita tidak akan bisa mengalahkan tim sampah seperti itu jika mereka terus mengerahkan tim persiapan mereka saja." Wajah Ma Rulong tenggelam. "Xiao Hongchen, tutup mulutmu yang berdarah. Aku masih kapten tim perwakilan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Kamu bisa menghina diri sendiri, tetapi sebelum kamu benar-benar mengalahkan tim perwakilan terkuat Shrek, kamu tidak punya hak untuk menghina lawan kamu." Aura yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Ma Rulong. Xiao Hongchen terhuyung mundur saat dia merasakan aura yang menindas. Adik perempuannya segera berdiri, dengan berani memancarkan aura yang sangat tajam. Dia akan melawan Ma Rulong dengan paksa. Xiao Hongchen mengulurkan tangannya dan memblokir adik perempuannya. Sedikit senyum terbentuk di wajahnya. "Ya, pemimpin. Aku salah. Tapi aku akan membuktikan segalanya padamu dengan tindakanku tepat waktu. Aku akan menggantikanmu, dan semua senior dari generasi sebelumnya yang ingin mengalahkan Akademi Shrek menginjak-injak mereka di bawah kakiku." Paviliun Dewa Laut, Akademi Shrek. "Tetua MU, apakah kita benar-benar tidak mengirim siapapun ke sini? Mereka harus menghadapi 3 Raja Jiwa sebagai lawan mereka besok." Yang berdiri di depan Tetua MU adalah Wakil Dekan Departemen Jiwa Bela Diri, Chai Mei-er. Tetua MU sedikit tersenyum dan berkata, "Apakah ini yang ingin kamu tanyakan padaku? Atau apakah Xiao Ze memintamu untuk mengajukan pertanyaan ini?" "Xiao Ze ingin aku bertanya padamu," jawab Chai Mei-er jujur. Tetua MU terkekeh. "Aku tahu itu dia. Dia tidak senang dengan ini. Aku telah melihat semua pesan yang dia kirimkan kepada aku sebelumnya. Anak-anak itu baik-baik saja. Xuan Nie memiliki pandangan ke depan yang sangat baik. Tidak seorang pun di antara mereka adalah bajingan yang tidak berguna. Bukankah semuanya berjalan baik seperti sekarang? Kenapa kita harus muncul sebagai juara? Jika kita mengirim orang ke mereka, apakah anak-anak ini akan dibujuk untuk memberikan semuanya? Kembalilah dan beritahu Xiao Ze bahwa ketujuh anak dengan Huo Yuhao sebagai pemimpin mereka akan menjadi perintis Shrek yang mulia di tahun-tahun mendatang. Minta dia untuk mengarahkan pandangannya sedikit lebih jauh. Aku mengirim mereka ke turnamen untuk mendapatkan pengalaman. Karena surga telah memutuskan hasilnya, kita tidak perlu mencoba melawannya. Biarkan kehendak langit memutuskan apa nasib mereka. Siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi? Apakah tidak mungkin bagi mereka untuk terus menciptakan mukjizat? Yang perlu kita lakukan sekarang adalah percaya pada anak-anak ini. Setelah mereka kembali dari Kekaisaran Luostar, kamu dan Xiao Ze, bersama dengan Liner dan Duo-Duo, secara pribadi harus memberi selamat kepada mereka. Mereka berjuang untuk kemuliaan Shrek. Kita harus memiliki iman kepada mereka. Butuh 10 tahun untuk memoles pedang. Kami membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk membiarkan ketujuh anak ini menjadi masa depan Shrek. Mereka akan menjadi orang-orang yang duduk di Paviliun Dewa Laut di masa depan. Tetua MU, kamu benar-benar melihatnya dengan sangat hormat? Chai Mei-er terkejut. Sejauh yang bisa diingatnya, Tetua MU tidak pernah memuji orang seperti ini sebelumnya. Bahkan murid warisnya, Yan Xiaoze. Tetua MU tersenyum tipis. Itu karena aku mengerti mereka lebih baik daripada kamu. Kamu akan mengerti di masa depan. Pergilah. Iya. Pagi-pagi sekali. Tim persiapan berkumpul di ruang konferensi setelah sarapan. Mereka semua penuh semangat dan energi setelah beristirahat kemarin. Energi, semangat, dan ki mereka semua di puncaknya. Namun, wajah mereka tidak menunjukkan ekspresi rileks, melainkan wajah yang sedikit suram. Pertandingan mereka hari ini pasti akan menjadi pertandingan terberat mereka di Continental Advanced Academy Soul Dueling Tournament sejauh ini. Mereka harus menghadapi tim yang kuat yang dipimpin oleh 3 Raja Roh tanpa Raja Roh tunggal di tim mereka. Mereka bahkan tidak memiliki siapapun di atas peringkat 45 di tim mereka. Wang Yan memandang Bei Bei, Hicha Ito, Su Sanxi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Huo Yuhao, dan Wang Dong,
yang semuanya duduk berjajar. Tatapannya beralih dari individu pertama ke orang terakhir dalam barisan. Anak-anakku yang terkasih, pertempuran krusial akan segera dimulai. Aku tidak memberitahu Xiao Tao dan sisanya betapa sulitnya pertandingan ini sehingga mereka bisa pulih tanpa khawatir membebani pikiran mereka. Aku akan menekankan ini untuk terakhir kalinya. Bahkan jika kalian kalah dalam turnamen ini, kalian pastinya tidak akan merasa seperti kamu memalukan bagi akademi, karena kalian semua rata-rata hanya berusia 14 tahun. Aku percaya bahwa tidak mungkin bagi akademi lain untuk memiliki siswa yang lebih unggul dari kalian pada usia ini. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah berdoa agar keberuntungan masih di pihak kita, bahwa pertandingan berikutnya akan menjadi pertempuran tim lagi. Aku juga memiliki satu permintaan untuk kamu semua yang harus kamu capai dengan segala cara, dan itu adalah keselamatan kamu. Aku tahu hatimu pasti penuh energi untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, kemenangan tidak ada bandingannya dengan keselamatanmu. Kuharap aku bisa membawa kalian masing-masing kembali menjadi satu, sama seperti aku membawa kalian ke sini. Kamu masing-masing adalah harta paling berharga bagi akademi. Manusia hanya memiliki satu kesempatan dalam hidup, dan kita juga tidak dapat meregenerasi anggota tubuh kita. Karena itu masalahnya, aku harap kalian tidak akan bertarung dengan hidup kamu di telepon, atau ke titik di mana kamu menjadi lumpuh dalam upaya kamu untuk mempertaruhkan segalanya dalam pertandingan ini. Kami tidak perlu kamu melakukan hal seperti itu. Kalian sudah melakukan yang terbaik. Bagaimanapun, kamu tidak perlu merasa tertekan karena semua yang dikatakan dunia luar tentang kita. Tahap turnamen tidak lain adalah panggung bagi kalian untuk menampilkan dirimu, dan tidak ada yang lain. Kalian hanya melakukan perjalanan yang santai. Wang Yan mengucapkan setiap kata dengan sangat tulus. Dia lebih emosional sekarang, dipasangkan dengan kekhawatiran yang dia pegang terhadap mereka. Dia sepenuhnya yakin bahwa guru-guru lain yang menemani tim mereka ke turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut benua pasti tidak akan memberitahu siswa mereka untuk tidak takut kalah. Mereka juga tidak akan mengambil inisiatif untuk menurunkan semangat juang siswa mereka. Namun, Wang Yan melakukan hal itu sekarang. Namun, dia bisa dengan jelas melihat api yang mengamuk membakar di mata semua orang. Anak-anak ini telah jauh dari ketakutan mereka terhadap turnamen pada awalnya, berkembang ke resolusi yang telah mereka tunjukkan kemudian dan berakhir dengan kebanggaan mereka sekarang harus menjunjung tinggi kemuliaan Shrek. Kebanggaan itu telah memenuhi hati mereka dengan niat untuk bertarung. Bagaimana mungkin mereka menyerah pada turnamen sekarang dan membiarkan kemenangan beruntun yang diselenggarakan Shrek Academy selama bertahun-tahun berakhir bersama mereka? Wang Yan menarik napas dalam-dalam dan berdiri sebelum berbicara dengan nada rendah. Ayo pergi, anak-anak. Sudah waktunya kita bersantai. Pada saat itu, dia pura-pura tertawa santai dan adalah orang pertama yang pergi. Namun, ketika dia berbalik, tiba-tiba dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Sebagai guru yang bertanggung jawab, tekanan yang dia pikul bahkan lebih berat. Diakui, kemuliaan lama Shrek Academy bukan hanya merupakan kekuatan pendorong bagi para siswa, tetapi juga tekanan besar yang harus mereka hadapi juga. Wang Yan bahkan tidak berani membayangkan bagaimana rasanya jika tim perwakilan muncul di Akademi Shrek setelah kehilangan. Dia tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi akademi jika mereka kalah. Bahkan jika kesalahan tidak ada pada dirinya, Wang Yan dan anak-anak di belakangnya akan menjadi orang-orang yang telah mempermalukan akademi. Hal yang ia lebih khawatirkan adalah beban mental serius yang harus ditanggung anak-anak ini sejak saat itu, yang memengaruhi perkembangan mereka sepanjang hidup mereka. Sebagai akibatnya, ia selalu menasihati mereka dengan harapan bahwa mereka dapat bersantai. Namun, hasilnya tidak ideal. Karena dia hanya melihat keinginan kuat untuk bertarung di dalamnya. Huo Yuhao tidak tahu bagaimana perasaan yang lain. Yang dia tahu adalah darahnya membara di tubuhnya. Tidak ada rasa takut atau khawatir dalam dirinya, karena dia hanya ingin bertarung untuk Akademi Shrek, dan akan melakukan apapun yang dia bisa untuk menjunjung tinggi kejayaan mereka. Jika membakar darahnya dapat meningkatkan kekuatannya, dia akan melakukannya tanpa memikirkannya lagi. Sudah lebih dari setahun sejak dia memasuki Akademi Shrek. Dia telah membentuk persahabatan yang belum pernah dia miliki sebelumnya, dan menerima perhatian penuh kasih dari seluruh akademi. Orang bisa mengatakan bahwa dia telah belajar lebih banyak di tahun ini daripada yang dia miliki dalam dekade terakhir. Dia sudah sangat jatuh cinta pada akademi ini dan semua rekannya di sisinya. Dia akan melakukan apa saja untuk akademi. Itu adalah harapan seumur hidupnya, sama seperti bagaimana dia tidak ragu-ragu dalam membuat keputusan untuk menjadi wali. Dia harus mempertahankan kemuliaan Akademi Shrek sekarang. Dalam hatinya, ini sendiri sudah merupakan kemuliaan dalam dirinya sendiri.
Bagaimana bisa kata-kata Wang Yan mengusir semangat juangnya untuk kemuliaan ini dan kemuliaan Shrek? Hatinya terbakar, dan darahnya mendidih. Tidak ada perasaan gagal di hatinya, hanya kemuliaan yang menyertai kemenangan. Yang lain semua memiliki ekspresi yang sama di mata mereka sebagai Huo Yuhao. Pertandingan hari ini pasti akan menjadi yang paling sulit, namun itu adalah saat yang sama kohesi mereka adalah yang terkuat. Ketujuh monster itu semuanya satu hati. Pada saat ini, mereka benar-benar menganggap diri mereka sebagai 7 monster Shrek. Mereka meninggalkan Grand Imperial Star Hotel dan menuju ke Star Luo Plaza. Mereka dapat merasakan ketegasan bumi dengan setiap langkah yang mereka ambil, sama seperti keyakinan keras yang mereka miliki saat ini. Mereka harus menang, menang, menang. Suasana di Star Luo Plaza masih gusar seperti sebelumnya. Shrek Academy akan muncul lagi hari ini. Kejutan apa yang akan mereka bawa ke audiens? Dalam semua 3 pertandingan yang Shrek Academy telah tunjukkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa setiap pertandingan telah membawa kejutan yang menakjubkan yang berbeda kepada penonton. Huo Yuhao misterius, Susan Shi memiliki pertahanan yang sempurna, dan tim yang tampaknya kacau benar-benar memiliki koordinasi yang indah. Dan tidak ada yang bisa melupakan bagaimana Hichaito bertarung dengan Soul Tool Fortress-nya. Setiap pertempuran telah meninggalkan kesan abadi pada penonton. Meskipun para penonton juga merasa sangat aneh bahwa Shrek Academy telah mengerahkan begitu banyak siswa yang hanya memiliki 4 cincin jiwa, mereka tidak terlalu memikirkannya, karena Shrek selalu muncul sebagai pemenang. Shrek Academy sekali lagi adalah tim pertama yang naik panggung. Di sisi lain, lawan mereka yang akan datang dengan mudah memperoleh kemenangan mereka sejauh ini selama turnamen round robin, dan ini bahkan termasuk Akademi Seribu Roh yang dihadapi tim Shrek sebelumnya. Bagaimanapun, tim ini adalah salah satu yang telah memasuki perempat final sebelumnya. Semua orang yang hadir berpikir pertandingan ini akan menjadi konfrontasi yang kuat antara kedua tim karena penampilan mereka sebelumnya. Secara alami, ada perbedaan bahkan di antara yang kuat. Di mata semua orang yang hadir, Shrek tidak pada tingkat yang sama dengan semua akademi lain yang hadir. Itu adalah eksistensi yang mirip dengan yang berdaulat. Namun, mereka semua berharap agar lawan Shrek menjadi sedikit lebih kuat, sehingga memungkinkan mereka untuk menonton pertarungan yang lebih menarik. 7 pejuang Shrek sekarang dalam kondisi puncaknya ketika mereka memasuki area istirahat. Sekarang, yang perlu mereka lakukan adalah menunggu dimulainya pertandingan. Anggota Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial sekali lagi tiba di arena. Tidak ada keraguan bahwa mereka masih mencoba mengamati kekuatan Shrek secara keseluruhan. Emu Rulong tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya saat dia melihat 7 orang yang sama dari Shrek berjalan keluar. Dia sangat percaya diri dalam penilaiannya sendiri. Tetapi apakah Shrek akan kehilangan kompetisi ini? Jika ramalannya salah, bagaimana mereka akan menghadapi lawan mereka yang kuat hari ini? Atau mungkin, apakah ramalannya salah? Sebuah cahaya berkelip di matanya, dan M.A. Rulong hampir kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Ekspresi Wang Yan saat ini jelas agak tidak sedap dipandang. Adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak merasa gugup saat ini. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi penonton jika Shrek kehilangan pertandingan ini yang sedang ditonton oleh kerumunan besar. Pada saat itu, tekanan kehilangan semua akan dipaksakan ke tubuh anak-anak di depannya. Bisakah mereka menanggungnya? Namun, dia tidak bisa kehilangan atas kemauannya sendiri, karena melakukan sesuatu seperti itu akan lebih berbahaya. Wang Yan yang selalu bijaksana sekarang memiliki pikiran yang berputar. Bahkan jika mereka mengikuti strategi untuk pertarungan tim yang telah mereka rencanakan, peluang mereka untuk menang tidak akan terlalu besar. Bahkan tidak perlu menyebutkan apakah keberuntungan ada di pihak mereka. Seiring waktu berlalu detik demi detik, matahari sudah terbit tinggi dari timur. Kaisar Kekaisaran Luo Bintang datang ke kota dikawal oleh menterinya. Dia tidak duduk, tetapi memilih untuk berjalan langsung menuju area istirahat untuk menyaksikan pertandingan. Ketika dia melihat bahwa tim Shrek masih terdiri dari 7 monster Shrek yang berasal dari tim persiapan, dia sedikit terkejut. Terkejut, dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah penilaian aku salah? Itu tidak mungkin. Apa yang Shrek coba lakukan? Mengapa mereka berpartisipasi dalam turnamen ini dengan lineup seperti ini? Aku harus melihat apakah anak-anak ini benar-benar talenta nantinya. Aku berharap mereka benar-benar berbakat yang tidak takut pada cobaan. Ketika dia berbicara, dia sepertinya mengingat beberapa hal, dan bergumam pada dirinya sendiri. Huo Yuhao, 12 tahun. Wang Dong, 12 tahun. Xiao Xiao, 12 tahun. Tidak ada yang lebih tua dari 15 tahun. Tidak heran mereka monster kecil yang berasal dari Shrek.
Namun, bagaimana dengan tim resmi mereka? Kemana mereka pergi? Sangat mudah baginya untuk melihat beberapa hal sebagai kaisar. Dia sangat tertarik dengan tim persiapan Shrek, dan dia juga ingin melihat seberapa jauh anak-anak muda ini bisa pergi, dan apa yang bisa mereka lakukan. Wasit mengambil panggung, dan menggunakan alat jiwa yang menguatkan suara untuk membawa suaranya keluar. Ini adalah pertandingan pertama dari putaran ketiga turnamen round robin. Kedua belah pihak, ambil posisi kamu. Semoga tim perwakilan dari Akademi Shrek dan Akademi Juski memasuki area tunggu mereka. Ketua tim, naiklah ke panggung untuk menggambar undian kamu untuk format turnamen. Itu benar. Hari ini, Shrek Academy harus menghadapi Juski Advanced Soul Academy. Akademi Juski identik dengan Akademi Shrek dalam arti bahwa mereka berdua berasal dari kekaisaran jiwa surgawi. Tetapi tidak seperti Shrek, yang bukan milik kerajaan manapun, Akademi Juski adalah akademi terkenal dari kekaisaran jiwa surgawi yang telah menghasilkan sejumlah besar bakat. Kekaisaran yang paling bersikeras untuk mempertahankan guru jiwa tradisional dan menolak insinyur jiwa dalam 4 kerajaan benua adalah kekaisaran jiwa surgawi. Karena itu, Akademi Juski sebenarnya bahkan lebih mendesak untuk menguasai jiwa murni daripada Akademi Shrek. Mereka bahkan tidak memiliki divisi untuk insinyur jiwa, mereka hanya mengasuh para penguasa jiwa. Terlepas dari apakah mereka akan tersapu di masa depan, Akademi Juski saat ini masih merupakan akademi terkenal yang dianggap kuat di seluruh benua. Pemimpin tim Akademi Juski adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, dan penampilannya yang tampan dapat dibandingkan bahkan dengan Wang Dong. Secara alami, Wang Dong masih muda sekarang, dan dia belum dewasa. Wang yang telah berbicara tentang pemimpin tim Akademi Juski ini, dan dia memiliki pendapat yang sangat tinggi tentangnya. Orang ini belum pernah muncul sejak awal turnamen, dan sebagai hasilnya Wang Yan hanya dapat memperoleh sedikit informasi tentang dia setelah banyak kerja keras. Ye Wuqing, 19. Orang yang sangat berbakat dari Juski Academy, dan pemimpin tim perwakilan mereka. Jiwa bela dirinya adalah Golden Leaf, dan dia adalah seorang master jiwa tipe serangan rang 58 yang sangat kuat. Dia sudah mewakili Juski Academy sebagai anggota tim resmi di turnamen terakhir, dan sekarang dia adalah landasan timnya saat ini. Jika kebetulan dia berusia 20 tahun ini, akan ada peluang yang sangat tinggi untuk menerobos ke peringkat 60, menjadi jiwa kaisar pertama Akademi Juski untuk berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa akademi-akademi tingkat lanjut. Jika itu yang terjadi, Akademi Juski akan secara resmi bergabung dengan jajaran akademi peringkat teratas. Fisik Ye Wuqing tidak terlalu berbeda dengan Bei Bei. Namun, tidak seperti keilmiahan Bei Bei, ia memiliki kecenderungan yang jauh lebih dingin. Sebuah cahaya dingin berkedip-kedip melalui matanya saat dia memandang Bei Bei. Aura Bei Bei yang dipancarkan relatif lebih lemah daripada milik Ye Wuqing. Itu bukan hanya masalah kultivasi, tetapi karena usia mereka. Lagi pula, Ye Wuqing yang berusia 19 tahun sudah matang, sedangkan Bei Bei yang berusia 15 tahun masih muda. Bei Bei memiliki senyum di wajahnya saat tatapan mereka bertemu, tetapi matanya sangat tegas dan fokus. Tatapan Ye Wuqing seperti pisau tajam yang ingin menemukan lubang di tubuhnya dan menembusnya. Wasit berkata dengan suara rendah, "Lord Drawing, mulai." Semoga kedua pihak bertindak sebagai saksi untuk ini. Wang Yan sudah dengan gugup mencengkeram sandaran lengannya saat dia duduk di ruang tunggu. Dia berdoa dalam hati untuk pertarungan tim. Orang bisa mengatakan bahwa semua rencananya didasarkan pada pertarungan tim. Selain itu, itulah satu-satunya cara mereka memiliki peluang untuk menang. Sebaliknya, mereka tidak akan memiliki kesempatan tunggal jika mereka tidak mendapatkan pertarungan tim. Sementara semua orang menunggu hasil undian dengan napas tertahan, hasil undian akhirnya keluar pada saat ini. Bahkan Bei Bei, yang terbakar dengan niat bertarung, langsung memiliki perubahan ekspresi setelah melihat hasil undian. Kali ini, keberuntungan tidak memihak Shrek, hasil ini adalah apa yang paling tidak ingin mereka lihat. Wasit berkata dengan suara nyaring, pertandingan antara Shrek Academy dan Juski Academy akan diadakan sebagai pertandingan 2-2-3. Dengan kata lain, kita akan memiliki 2 pertandingan 2v2 sebelum pertandingan 3v3. 2 dari 3 kemenangan sudah cukup untuk memenangkan seluruh pertandingan. Jadi jika satu pihak memenangkan kedua pertandingan 2v2, pertandingan 3v3 akan dibatalkan. Semoga kedua pemimpin tim mundur dan membuat persiapan mereka. Wang Yan merasakan kepalanya berdengung sejenak sebelum menjadi kosong begitu dia melihat bahwa mereka telah menarik undian 2-2-3. Bagaimana mereka melawan pertandingan 2-2-3 ini? Mereka praktis tidak memiliki kesempatan sama sekali ketika menghadapi Juski Academy, yang memiliki 3 raja jiwa. Berakhir, semuanya berakhir.
Wang Yan, yang awalnya memiliki beberapa angan-angan, sekarang benar-benar kecewa. Sepertinya semua energi dari tubuhnya tersedot kering ketika dia duduk di kursinya. Langkah kaki Bei Bei jelas kaku saat dia berjalan kembali. Ekspresi 6 lainnya dari Seven Monsters Shrek menjadi suram. Sudah tidak ada gunanya untuk persiapan yang mereka buat sebelum pertandingan. Alasan mengapa Wang Yan tidak membuat persiapan untuk 2 format turnamen lainnya adalah karena mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menang di dalamnya. Anak-anak, dengarkan aku. Wang Yan mengertakkan gigi dan berdiri, tatapan tulus di matanya saat dia melihat 7 monster Shrek di depannya. Mari kita akui kekalahan. Paling tidak, ini dapat dianggap sebagai kekalahan strategis. Mari kita membuatnya sehingga lawan kita tidak akan dapat sepenuhnya memahami kondisi kita. Tidak. Bei Bei berteriak dengan tegas, rendah, jika kita berlari tanpa perlawanan, kita tidak bisa dianggap sebagai siswa Akademi Shrek. Guru Wang, apapun yang terjadi, mari kita coba. Bahkan jika kita kalah, kita harus kehilangan dengan puas. Kami akan kehilangan tanpa penyesalan. Guru Wang, kamu sudah melakukan banyak hal untuk kami. Sekarang, semua akan bergantung pada kita. Mulai sekarang, bisakah kamu membiarkan aku memimpin tim? Pada saat ini, aura ilmiah Bei Bei tiba-tiba berubah menjadi yang kuat. Sepertinya dia bisa mengendalikan semua orang yang duduk di ruang tunggu. Tatapannya saat ini jelas jauh lebih terkonsentrasi dari biasanya, dan jejak kemalasan telah hilang sama sekali. Seolah-olah singa yang tertidur yang dipenuhi dengan tirani yang tak tertandingi telah dibangkitkan. Wang Yan mengangguk praktis langsung, karena dia tahu bahwa persuasi tidak akan berhasil sama sekali. Dia tiba-tiba merasa bahwa mata Bei Bei sangat menakutkan, seolah-olah mereka bisa menelan seorang pria utuh. Dia bahkan bisa melihat niat bertarung yang membakar melalui matanya. Saudara junior, izinkan aku mengajukan satu pertanyaan kepada kamu. Apakah kamu bersedia untuk kehilangan dan membuang kemuliaan Shrek? Bei Bei bertanya dengan suara rendah, tinjunya mengepal erat. Huo Yuhao belum pernah melihat kakak seniornya bertindak seserius ini. Keenam dari mereka secara praktis menjawab serentak, kami tidak mau. Pada saat ini, nyala api sepertinya telah menyala dari kepala mereka. Ini jelas kekuatan keyakinan yang datang dari satu kesatuan wasiat. Baik. Bei Bei berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang, aku akan mengatur urutan di mana kita akan pergi. Aku akan meninggalkan kalian untuk merencanakan strategi kamu sendiri. Aku percaya bahwa kita memiliki kekuatan untuk bertarung melawan lawan kita dan menang pada akhirnya. Kita perlu membakar kekuatan jiwa kita, membakar tubuh kita sendiri, dan bahkan membakar hidup kita sendiri demi kemuliaan Shrek. Hari ini, kita perlu berjuang untuk apa yang kita sebut masa depan kita. Satu-satunya cara kita dapat berdiri tegak dan menyebut diri kita sendiri adalah 7 monster Shrek adalah dengan menang hari ini. Kami tidak akan kehilangan muka untuk gelar Shrek as Seven Monsters. Bei Bei berbicara dengan suara yang sangat dalam namun kuat. Tatapannya jatuh pada saudara dekatnya, Su Sanshi terlebih dahulu. Sanshi, kamu duluan. Su Sanshi mengangguk. Pada saat ini, dia membangunkan sikap dominan yang biasanya dia sembunyikan, membakarnya sebagai keinginannya untuk bertarung. Dia menyipitkan matanya sedikit, kilatan dingin bersinar di dalamnya. Aku pasti akan memenangkan pertandingan pertama. Entah mereka akan mengalahkan aku sampai aku tidak bisa bangun lagi, atau aku akan muncul sebagai pemenang. Siapa yang ikut bersamaku? Kamu? Bei Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Jika kami berdua tampil di chapter pertama, pertandingan berikut akan sangat sulit bagi tim bahkan jika kami menang. Aku harus tetap tinggal dan mengawasi tim. Pandangannya beralih ke Jiang Nanan yang berdiri di sampingnya. Ada pandangan yang dalam dan tulus di matanya ketika dia berkata, Nanan, aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Sanshi di masa lalu sehingga kamu memandang rendah dia. Tidak ada yang penting bagi formasi kita saat ini. Aku harap kamu dapat menaruh semua dendam pribadi untuk saat ini. Kamu harus bertarung dengannya. Hasil terbaik hanya akan terjadi ketika kamu berdua bekerja bersama. Setelah pertandingan ini berakhir, aku akan memukulinya untuk kamu jika kamu mau. Tapi sekarang, aku bertanya dan memerintahkanmu sebagai kaptenmu untuk bertarung di pertandingan pertama dengan Sanshi. Apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Jian Nanan tertegun. Dia benar-benar tidak pernah berharap Bei Bei memasangkannya dengan Su Sanshi. Dari sudut pandangnya, Huo Yuhao harus menjadi orang yang bertarung dengan Su Sanshi, bukan dia.
Tapi begitu matanya bertemu dengan tatapan jujur Bei Bei, dan merasakan tatapan rekan-rekannya padanya, Jiang Nanan hanya mengertakkan giginya dan berkata, "Baiklah, aku akan pergi." Bei Bei mengangguk dengan paksa ke arahnya. "Terima kasih. Pergi sekarang. Biarkan mereka melihat kekuatan Seven Monster Shrek." "Iya." Jiang Nanan mengangguk ringan. Tanpa melirik ke arah umum Susanshi, dia berjalan keluar dari ruang tunggu dalam sekejap dan menuju ke panggung terlebih dahulu. Susanshi dengan cepat mengejarnya. Ketika dia berjalan melewati Bei Bei, dia mengangkat ibu jarinya ke atas. "Bei Bei, aku mencintaimu." "Enyahlah." Bei Bei mendengus sedih. "Jika kamu tidak bisa menang bahkan seperti ini, jangan kembali. Aku akan mengebiri diriku sendiri jika aku tidak menang." Susanshi naik ke atas panggung setelah dia membuang kata-kata itu. Akademi Juski menyadari bahwa ini bukan pasangan terkuat Akademi Shrek. Meski begitu, mereka masih mewakili Akademi Shrek. Selama mereka bisa mengalahkan mereka, itu akan membuat mereka tim pertama yang mengalahkan Akademi Shrek dalam beberapa ribu tahun terakhir. Kemenangan dan kemuliaan seperti itu akan sangat berharga bagi Akademi Juski. Inilah mengapa Juski Academy telah bekerja keras untuk mempersiapkan pertandingan ini. Keadaan memotivasi mereka dan membuat mereka bertekad untuk memenangkan pertandingan ini. Ketika Yu Mengdi melihat bahwa Shrek hanya mengerahkan 2 leluhur jiwa dengan 4 cincin jiwa, dia tenang. Dari sudut pandangnya, mereka sudah memiliki korek api di tas. Itu adalah pertandingan dengan Raja Roh melawan leluhur jiwa, juga. Dia memiliki jiwa malaikat yang kuat. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kemampuannya. Yu Mengdi mengepakkan sayapnya, tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Gerakannya mengingatkan kita pada meteor emas saat dia menembak lurus ke arah Susanshi. Bersamaan dengan itu, Yang Yifan, yang jelas-jelas tampak terkoordinasi dengan baik dengannya, juga bergerak. Tubuhnya berkedip saat ia menerkam ke arah Susanshi dari arah lain. Mereka bertindak seolah-olah mereka tidak melihat Jiang Nanan sama sekali, menjelaskan bahwa target mereka adalah Susanshi. Dari penampilannya, mereka ingin mengakhiri pertandingan ini hanya dengan 1 serangan. Susanshi tidak panik bahkan ketika 2 pembangkit tenaga listrik serentak menyerangnya. Dia melambat dan menurunkan suaranya. "Nanan, kamu tidak perlu ikut campur. Tunggu saja sinyal aku." Perisai penyusuan Wu di tangannya saat dia berbicara. Yu Mengdi dan Yang Yifan sangat terkoordinasi dengan baik satu sama lain. Belati Yang Yifan tampaknya mendekati Susanshi dari samping pada saat yang hampir bersamaan ketika Yu Mengdi mendarat tepat di depannya. Mereka berdua secara instan dan simultan melepaskan keterampilan jiwa mereka. Cincin jiwa pertama Yu Mengdi sudah bersinar saat dia melepaskan pedang emasnya. Cincin jiwa keduanya kemudian menyala juga, dan sepasang pedang emasnya segera membentuk salib sempurna di langit. Dia membentangkan sayapnya, melepaskan sinar keemasan ke salib. Suara nyanyian yang indah dan merdu terdengar dari salib. Sinar terang cahaya keemasan disertai oleh aura suci ditekan ke arah Susanshi. Yu Mengdi mengungkapkan betapa superiornya malaikatnya hanya dengan serangan ini. Keterampilan jiwa pertamanya adalah keterampilan tipe senjata aneh yang disebut Divine Dual Sword. Setelah melengkapi keterampilan jiwa ini, keterampilan jiwa lain yang dia gunakan akan dilepaskan melalui keterampilan jiwa pertamanya. Master jiwa biasa harus sangat terampil untuk melepaskan keterampilan jiwa yang ditumpuk. Semakin banyak keterampilan jiwa yang ditumpuk di atas satu sama lain, semakin sulit itu. Tidak hanya pengguna harus terampil mengendalikan keterampilan jiwa, tetapi keterampilan jiwa itu sendiri juga perlu berkoordinasi satu sama lain. Ini adalah teknik kelas atas bahkan untuk murid-murid halaman dalam Shrek. Jiwa bela diri Yu Mengdi memiliki keuntungan karena secara alami dapat melepaskan setidaknya 1 keterampilan jiwa bersama dengan keterampilan jiwa pertamanya. Salib suci. Itu adalah serangan yang dia gunakan sekarang. Itu adalah serangan yang memiliki semua efek dari serangan suci. Itu bukan hanya serangan yang kuat tetapi juga serangan yang membakar dengan api suci yang gigih. Malaikatnya benar-benar adalah jiwa bela diri terbaik untuk menahan tuan jiwa jahat. Serangan Yang Yifan juga tidak lemah. Sebagai master jiwa tipe agility, kekuatannya bersinar dalam serangannya yang kuat. Cincin jiwanya yang kedua menyala ketika cahaya berbentuk pedang sepanjang 2 meter membentang dari belati, menusuk ke tulang rusuk Susanshi seperti kilat. Semua orang selalu memperhatikan Akademi Shrek selama turnamen. Mereka semua menyaksikan pertandingan Susanshi sebelumnya, dan kemampuan bertahannya yang kuat berpasangan dengan Shield of the Suanu Turtle telah meninggalkan kesan abadi pada setiap orang dari mereka.
Inilah sebabnya mengapa pasangan itu memulai serangan mereka dengan nada yang kuat dalam upaya untuk menghancurkan pertahanan Susanshi dalam waktu sesingkat mungkin. Tentu saja, Jiang Nanan tidak begitu penting bagi mereka, karena dia telah menunjukkan dirinya sebagai kontestan yang biasa-biasa saja sepanjang turnamen. Susanshi tampaknya tidak panik sama sekali ketika dihadapkan dengan serangan mereka. Sebaliknya, dia tiba-tiba berhenti di jalurnya, dengan cepat menghilangkan serangan mereka dengan langkah yang sangat sederhana. Cincin jiwa keempatnya bersinar, menandakan bahwa dia telah mengaktifkan pemindahan dunia bawahnya yang misterius. Dalam sekejap mata, Susanshi beralih posisi dengan Yang Yifan. Yang Yifan awalnya menusuk belati di Susanshi tetapi sekarang menikam Yu Mengdi. Di sisi lain, salib suci Yu Mengdi jatuh tepat pada Yang Yifan. Itu dalam situasi seperti ini bahwa pemindahan dunia bawah misterius dapat menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Kemampuan untuk mengubah arah pertempuran pada saat yang paling penting. Namun, ini bukan pertama kalinya Susanshi menggunakan gerakan ini di turnamen ini. Bagaimana mungkin lawan-lawannya tidak mempersiapkan diri ketika dia telah menggunakan keterampilan jiwa yang kuat ini berkali-kali? Yu Mengdi memiliki pandangan menghina di wajahnya ketika Susanshi menggunakan pemindahan dunia bawah misterius. Dia mengangkat pedang suci di tangannya dan salib suci terbang melewati kepala Yang Yifan, langsung menuju Jiang Nanan, yang sekarang terbuka setelah menghindar Susanshi. Yang Yifan juga tidak menarik belati, tetapi mengambil kesempatan untuk menjatuhkan punggungnya untuk menghindari serangan Yu Mengdi. Refleksi dari belati itu mengukir bulan sabit di langit saat ia menebas ke arah Jiang Nanan, yang sekarang di belakangnya. Kerja tim di antara mereka berdua bisa dikatakan sempurna dalam setiap aspek, apakah itu beradaptasi dengan perubahan atau kontrol mereka atas teknik mereka. Serangan gabungan yang awalnya diarahkan pada Susanshi dialihkan ke Jiang Nanan. Satu-satunya hal yang mereka temukan agak aneh adalah bahwa Jiang Nanan tidak bergerak sedikit pun dari tempat dia berdiri ketika dihadapkan dengan serangan bersama mereka. Tapi itu jelas bukan karena dia kaget sampai ke tulang. Tatapannya jatuh pada Susanshi pada saat ini, ekspresi mengejek di wajahnya yang sangat indah. Dia sepertinya bertanya pada Susanshi apakah ini cara dia melindunginya. Susanshi tidak pernah berharap lawan mereka selaras satu sama lain. Meskipun dia sudah menduga bahwa mereka akan mengambil tindakan balasan terhadap pemindahan dunia bawah yang misterius, dia berasumsi bahwa mereka setidaknya akan bingung karena mereka sudah menyerangnya. Namun, dia sudah membalikkan meja saat pasangan itu berhasil mengalahkannya di gamenya sendiri. Cemoohan di mata Jiang Nanan sepertinya menyalakan api di dalam Susanshi dan matanya segera memerah. Enyahlah. Raungan gila keluar dari Susanshi saat dia menghancurkan perisai penyu Suanu ke tanah. Lingkaran hitam yang kuat langsung memanjang dari perisai, membentuk kubah yang membentang lebih dari 10 meter persegi. Ketika ini terjadi, suara gemuruh terdengar. Getaran yang kuat mengirim tubuh Jiang Nanan terbang keluar dari kubah dan pada saat yang sama menyelimuti lawan-lawannya di dalam kubah. Belati Yang Yifan gagal mengenai targetnya, tapi Sacred Glory Crucifix Yu Mengdi masih memancarkan cahaya keemasan yang kuat. Sepertinya akan menerobos selungkup. Tetapi pada saat inilah perisai penyu Suanu di tangan Susanshi menerangi seluruh panggung. Sebuah cahaya aneh mulai membengkokkan permukaan perisai. Perasaan yang dipancarkannya adalah sesuatu yang menyerupai gerakan otot-otot manusia. Setelah itu, seluruh permukaan perisai berubah. Seekor ular hijau gelap dengan mata merah muncul di perisai tebal, yang dirancang rumit. Setelah penampilannya, gempa dunia bawah misterius yang awalnya hitam tiba-tiba berubah menjadi hijau gelap. Ledakan hebat yang terdengar seperti ledakan besar telah terdengar di daerah tertutup. Salib suci yang awalnya akan menerobos selungkup itu tertelan dalam sekejap mata. Dan itu bukan akhirnya. Yang Yifan menanggung beban terberat dari serangan itu, seluruh tubuhnya bergetar hebat sampai dia jatuh ke tanah. Yu Mengdi adalah raja jiwa dan jauh lebih kuat dari Yang Yifan. Meski begitu, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh dari langit. Dia melintasi Divine Dual Swords di depan dadanya dan melepaskan keterampilan jiwa ketiganya. Sayap malaikat di punggungnya melengkung di sekeliling tubuhnya dengan protektif.